walaupun saya dicaci, saya tidak lulus partai, saya pengkhianat, monggo saya tidak apa-apa. Enggak apa-apa, saya terima. Alhamdulillah, sekarang saya sudah ber-KTA Gerindra. Sekarang ya? Sudah ber-KTA Gerindra, saya resmi sebagai kader Gerindra. Tidak lagi sebagai kader PDI Perjuangan, dan saya pun akan komitmen dengan partai saya. Saya kalau lihat di media sosialnya Pak Mugi itu kan sering turun ke masyarakat, Iya. ke petani, ke nelayan. Kira-kira kepikiran saya Pak Mugi itu patron, contoh tokoh publiknya itu siapa tokoh sehingga Pak Mugi memilih cara berkampanye seperti itu, atau ada pertimbangan lain sehingga itulah hidup yang saya alami dari kecil, Mas. Itulah moto perjuangan saya dari dulu. Saya menjadi anggota Dewan Demak dan Provinsi, itu saya selalu dengan mereka. Hanya tidak dipublikasikan, saya dengan mereka. ya. Jadi saya sudah bilang di biografi saya itu anaknya seorang petani, saya pernah kerja nyangkul, saya pernah jual koran, saya pernah jadi kernet angkot, saya pernah jadi kuli bangunan. Ya kan? Nah kalau itu sekarang saya sama petani, itu saya dari kecil itu. Memang itu, saya seperti itu. Dan di rumah saya ini, Mas, silakan tanya teman-teman kepala desa. Saya nggak pernah kunci pintu saya. Saya tidur aja saya di kamar, nggak pernah saya tutup kok. Betul tanya anak-anak saya. Iya. Itu hidup saya seperti itu. Karena rumah saya, apa yang saya punya kan miliknya Allah. Allah mau ngambil sebentar aja bisa, mau ngasih sebentar aja bisa. Gak susah saya. Jadi saya bukan karena saya mau nyalon, enggak. Kan dari kecil saya taruh lagi. Saya dengan petani. Hidup saya kan juga saya masih ke sawah. Saya punya sawah. Berapa tuh? Saya nggak mau bilang bau, saya ini kan warisan orang tua, warisan mertua. tapi masih nyangkul. Saya nyangkul enggak. Tapi kalau saya ke sawah karena ada yang kerja, iya. Oh, gitu. Dan saya nyumpang aku dan perlu hiburan justru ya ke sawah. Itu warisan mertua. Bukan saya beli, warisan mertua. Lagi nanam apa ini? Jagung, Mas. Saya orang desa tapi ya nggak bisa nyangkul saya. Saya kerja nyangkul, Mas. Saya dulu kerja nyangkul, bener. Dan waktu sekarang kalau ke sini mandor saya nyangkul masih ketawa-ketawa dengan saya. Ada saksinya, bukan saya mau enggak. Ada saksinya, itu mandor saya masih hidup, Linardi itu. Ini dulu anak buah saya nyangkul ini. Saya punya unik, Mas. Saya kerja nguli bangunan itu yang saya buat. Itu sekarang rumahnya anggota DPR RI, tapi kan dijual rumahnya. Namanya siapa, Pak? Saya Sujadi, Insinyur Sujadi. Saya juga lihat itu video. Itu rumahnya di Simongan. Tanya itu DPR RI Pak Sujadi. Rumah saya yang kulinya setiap hari. Nggak taunya kalau akhirnya sama-sama di PDI. Iya, sama di PDI. Saya nggak bohong kok. Sampai saya berani cerita begini karena itu saya lakukan. Pak Mugi, ini kan tadi panggilan jiwa Pak Mugi untuk politik, membantu masyarakat ya. Itu yang kayaknya poin yang saya tangkap ya. Kalau bicara Demak, sebetulnya masalah Demak ini apa sih Pak? Dan Pak Mugi bagaimana kira-kira nanti umpama ditakdirkan menjadi pemimpin Demak untuk memulai pembenahan? Demak ini ada beberapa sektor yang sudah bagus, tapi masih banyak sektor yang itu tidak tergarap. Dan itulah yang menjadi keinginan saya untuk bisa menggarap sektor-sektor itu. Dan sektor itu sangat luar biasa buat masyarakat Demak. Sektor infrastruktur sudah bagus. 2, sumber daya manusia yang belum bisa tergarap dengan baik. Yang ketiga, Demak ini sebagai penyangga pangan, jalan pertanian. Ternyata setelah saya turun selama 15 tahun, ini masih banyak petani yang setiap tahunnya selalu mengalami hal yang sama. Tetapi tidak ada tindak lanjut dari pemerintah yang menyelesaikan masalah itu setiap tahunnya. Contohnya, setiap panen pasti harga akan turun. Setiap musim tanam, mesti pupuk akan hilang.
Padahal kan pupuk itu diajukan sesuai RDKK-nya. Sudah cukup. Kemana ini pupuk? Iya. Kemudian petani juga akan kesulitan ya, untuk menjaga kualitas hasil taninya. Ada apa ini? Ini yang menjadi cita-cita, bukan tantangan bukan, tapi cita-cita saya untuk memperbaikinya. Bagaimana petani itu nanti setiap tanam benih tercukupi, setiap pupuk bisa terpenuhi, setiap panen ya harga jualnya tidak turun. Itu bisa diatur oleh bupati? Bisa, selama bupatinya mau menerapkan kebijakan itu. Kan pemerintah harus hadir di tengah masyarakat. Bupati punya kebijakan loh, dan harus hadir untuk memastikan hal-hal itu berjalan. Untuk memastikan hal-hal itu dan mengambil langkah-langkah. Saya sudah ketemu mas, contohnya kelangkaan pupuk. Kita harus cari sumbernya di mana. Kan pengajuan pupuk itu berdasarkan dari bawah, RDKK, dari desa, sekian hektar pengajuan sekian, oleh pemerintah, oleh diturunkan, Polska diturunkan sesuai dengan RDKK. Tapi kok nggak sampai ke rakyat? Hilangnya di mana ini? Ini kan harus dicari. Dan kenapa ini penyakit rutin setiap musim tanam? Apakah Pemkab tidak punya kebijakan untuk mengatur ini? Purwodadi bisa kok sekarang. Satu. Kedua, petani Brambang yang sekarang jadi primadona baru di Demak, setiap panen harganya turun. Setiap panen. Apakah pemerintah tidak bisa ngambil? Oh iya bisa dong. Ada. Bisa diatur oleh bupati. Bisa diatur oleh bupati. Bisa, saya jamin bisa. Dan itu bayangan. Itu bayangan saya. Pak Mugi sampaikan, oh enggak, sampaikan di mana nanti kalau ada debat dong. Nggak saya sampaikan di sini. Apa langkah-langkah saya biar hasil tani tidak turun, terutama Brambang yang sekarang menjadi primadona baru di Demak dan beberapa daerah sekitarnya. Itu. Pak Mugi, saya kok penasaran dengan tagline atau slogan panjenengan dengan Gus Subhat, mboten serakah mugi berkah. Terus-terang saya kepikiran itu, Mas. Jadi begini, maksudnya apa ini Pak, mboten serakah ini? Jadi begini, Pak. Kekuasaan itu dekat dengan korup. Kekuasaan dekat dengan keserakahan. Itu. Maka saya dengan Gus Subhat sudah komitmen bahwa kami akan menjauhi yang namanya korupsi. Kami akan menjauhi yang namanya keserakahan. Jadi kalau bupati itu punya policy, punya kebijakan, nggak semena-mena. Artinya tidak serakah itu adalah mengembalikan porsi, kewajiban, tugas, kewenangan masing-masing sektor. Kepala desa, biarlah kepala desa menjalankan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya sesuai undang-undang. Sektor swasta silahkan mengerjakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang. PNS biarlah bekerja tenang, nyaman, melayani masyarakat, tidak diintervensi oleh siapapun sesuai dengan peraturan perundangan dan yang lainnya. Itu keinginan kami. Sehingga yang tupoksi. Kita tupoksi. Sekarang serakahnya kaitan dengan tupoksi. Jadi sekarang kan informasinya kepala desa melaksanakan tugas, ada yang intervensi dari pihak A. Eksekutif, bupati rolling pejabat saja dikembalikan karena takut dengan A. Kemudian sektor swasta juga tidak tangani dengan baik karena bupatinya tidak mau kebijakan itu. Itu yang saya ambil. Satu. Karena sekarang ada yang serakah sehingga betul. Saya bukan. Tapi masa begini, di Demak ini
laporan yang kami terima itu mereka kadang-kadang diintervensi. Seperti Pilprades, perangkat desa itu mengadu kepada saya. Mereka tidak bisa bekerja dengan baik karena ada pihak-pihak yang mengintervensi itu. Apa ya, tanyakan kepala desa, jangan tanyakan saya loh. Itu misalnya gitu. PNS kadang-kadang yang prestasi kerjanya sesuai dengan jabatannya tidak bisa menempati karena ada bapak suka kayak apa-apa kayak mungkin. Dan saya semua akan jadi clear. Semua tidak boleh itu dilanggar oleh bupati maupun wakil bupati. Semua harus tupoksi itu kembalikan lagi. Jadi kami tidak mau serakah untuk mengambil keputusan yang penting saya suka, nggak boleh. Buatan yang lain ya maksudnya? Bukan yang lain. Semua sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Maka keserakahan itu akan dihilangkan berdua. Akan dihilangkan. Karena selama ini ada keserakahan. Laporannya ada intervensi. Semua tidak kurang nyaman dalam melaksanakan tugasnya. Dan silahkan jenengan survei di masyarakat. Ini saya penasaran. Makanya bagi saya kekuasaan itu dekat dengan korupsi, kekuasaan itu dekat dengan keserakahan. Maka saya mewakafkan diri saya untuk Madengak, saya akan menjauhi keserakahan itu. Buatan serakah. Kalau kita sudah tidak serakah, mudah-mudahan menjadi berkah untuk rakyat. Itu doa. Jadi itu doa saya dan Gus Bat, mudah-mudahan kami ini nanti bisa memberi berkah bagi seluruh rakyat Demak kalau kami diri jadi bupati dan wakil bupati. Itu saja. Itu sangat sederhana sebenarnya. Jadi tagline kami itu adalah satu, kami ingin menjauhkan dari keserakahan. Kalau setelah itu, mudah-mudahan kami menjadi berkah. Itu doa kami. Mudah-mudahan jadi wajib. Pak, dengan pandemi corona kali ini kan kampanye tatap muka kan sangat-sangat dibatasi. Sekarang sebagian dari medan kampanye di medsos. Tampaknya Pak Mugi serius menggarap di medan baru ini. Itu yang garap siapa sih, Pak? Alhamdulillah. Saya ini anaknya banyak, Mas. Anak saya 11. Jadi anak kandung saya 2, anak angkat saya 9, mereka gede semua. Dan mereka itulah yang menggarap saya di medsos. Mereka membentuk tim sendiri dan saya tidak tahu itu teman-temannya. Dan ya saya kayak artis saja sekarang, ditata oleh anak saya, oleh teman-temannya itu setiap dan saya kaku karena saya nggak pernah berhadapan dengan kamera seperti itu gitu loh. Kalau saya ketemu dengan warga ketemu aja, gitu loh. Tapi saya nggak pernah seperti itu. Sekarang menurut anak-anak saya inilah media kampanye, ya harus saya ikuti. Kan ini anjuran pemerintah. Bahkan Mendagri sudah menyampaikan meminta kampanye lewat medsos. Sudah, itu aja. Anak-anak saya itu yang ngerjain. Ada Mas Jafar, ada Mas Nandi, ada Mbak Raya, Mas Agung, dan yang lainnya. Anak-anak saya banyak. Karena saya lihat serius sekali untuk menggarap. Serius apa kaku, Mas? Betul serius. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Pemilihan Pilgub semakin dekat. Tentu saja situasinya kan mau nggak mau kan juga menghangat. Apa pesan Pak Mugi untuk seluruh rakyat Demak yang menonton tayangan ini tanpa terkecuali? Saya hanya berpesan kepada seluruh rakyat Demak, karena ini bangsa Indonesia itu baru mengalami berduka. Artinya berduka itu baru ada pandemi, banyak warga masyarakat yang meninggal karena COVID. Maka pesan kami, mari pilkada ini harus kita laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian kita ciptakan pilkada ini dengan suasana kondusif, dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang untuk memilih pemimpin, agar nanti pemimpin yang dipilih rakyat ini benar-benar amanah. Saya tidak pernah menganggap Mbak Esti dan Pak Ari Mahsuri sebagai musuh. Kami tidak pernah menganggap Mbak Esti dan Pak Ali Mahsuri sebagai rival saya, enggak. Tapi saya menganggap bahwa saya, Gus Bat,
Mbak Esti, Pak Alima Aksun itu sekarang baru sama-sama berjuang untuk menjemput takdirnya Allah. Berjuang menjemput takdirnya Allah dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan doa, maka keputusannya akan saya serahkan kepada Allah SWT. Apapun keputusan Allah harus kami terima. Itu. Terima kasih Pak Mugi atas waktunya. Mudah-mudahan bisa menambah informasi dan bermanfaat untuk seluruh warga Demak. Terima kasih. Saya mohon maaf kepada seluruh warga Demak. Salam hormat kami, Mugiono Bisbat. Jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe channel Kabar Wahyu, like, komen, dan share video ini ke mana saja biar semakin banyak dilihat oleh warga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.